Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudarrid wal futuhul faraju. Antal musyaffa'u syafi'i usfa'ana Andal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Para bapak, para ibu, saudara-saudaraku sekalian, kaum wanita sebangsa dan setanah air Indonesia tercinta, dengan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, syawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita sekalian, khususnya umat Islam di seluruh dunia, bisa diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Semoga untuk selanjutnya kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan yang suci dan mulia ini sampai pada purna daripada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga salawat dan salam tetap terlimpah curahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga barokah nadroh selalu diberikan kepada kita oleh beliau, para wali-wali Allah, para pemimpin wali Allah, kepada kita jangkungan nadroh radiasi batiniah kepada kita sekalian, umat Islam khususnya, dan kita semuanya bangsa Indonesia, sehingga kita mudah-mudahan saja kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sendiri, keluarga kita, umat masyarakat jami'al alamin, dari sekarang sampai akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini saya khususnya, dan mari para saudara-saudaraku kaum wanita di Indonesia, kita syukuri kenikmatan yang diberikan Allah pada kita, bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan lahiriah batinnya untuk melaksanakan hidup ini. Marilah kita semuanya kita syukuri dengan satu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, umat Islam khususnya kaum wanita di Indonesia, bahwa saat ini bulan April adalah bulan yang mempunyai makna bagi bangsa Indonesia, karena di bulan April ini lahirlah pelopor emansipasi wanita di Indonesia yang tidak asing bagi kita, yaitu ibu kita Raden Ajeng Kartini. Insya Allah saya yakin kita semuanya bangsa Indonesia tidak akan melupakan jasanya, khususnya kita kaum wanita, di mana adat kebiasaan saat itu kita kaum wanita tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk meningkatkan, menambah kemampuan, kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah menurunkan seorang putri dari Jawa, yaitu Ibu kita Rajina Anggi Kartini, yang memberikan satu pelopor kepada kita semuanya. Dimana kalau kita melihat, mempelajari sejarah hidupnya, beliau berarti seorang yang cerdas emosionalnya. Beliau memikirkan wanita-wanita Indonesia pada saat itu sangatlah tertekan hidupnya. Wanita saat itu bagaikan bukan manusia yang mempunyai hak, punya wewenang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan kesempatan mengabdi kepada masyarakat. Dengan apa yang dilakukan beliau, beliau rasakan adat Jawa yang menghukum perempuan. Alhamdulillah, untuk di Indonesia dipelopori oleh ibu kita Raden Ajeng Kartini. Walaupun sebenarnya bagi umat Islam, bimbingan tuntunan Rasulullah SAW kepada umat manusia, umat muslim, baik itu muslim atau muslimat, adalah mempunyai hak yang sama. Bahkan kita kaum muslimat, kaum perempuan ini diberi hak yang sama untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu sudah dituntunkan, diajarkan, dibimbingkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Karena beberapa daerah, beberapa negara yang mempunyai adat istiadat, kebudayaan yang tidak sama, salah satunya di Indonesia, di Jawa ini, wanita saat itu tidak mendapatkan kesempatan untuk talabul ilmi, walaupun toh itu sebenarnya satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Para bapak ibu, terutama saudara-saudaraku kaum wanita se-Indonesia, dari sejarah hidup beliau yang terekam oleh saya, beliau bukan hanya sekedar memberikan satu pandangan betapa pentingnya kaum wanita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, betapa pentingnya kaum wanita untuk bisa juga mengabdi kepada selain keluarga, kepada umat masyarakat, kepada bangsa dan negara. Namun di samping itu ternyata beliau juga mempelajari, memperdalam ilmu-ilmu ajaran Al-Quran. Kita mengenal sosok ulama besar di Indonesia pada saat itu, yaitu Kiai Soleh Darat dari Semarang. Beliau Kiai Soleh dari Semarang ini adalah guru atau kiai para ulama-ulama di Indonesia yang sepuh-sepuh. Termasuk kakek saya sendiri, Muhammad Ma'ruf dari Pondok Kedunglo, ada termasuk salah satu daripada santri dari Kiai Soleh Darat. Demikian juga salah satu santri putri Kiai Soleh Darat adalah beliau Raden Ajeng Kartini. Belum menuntut ilmu agama kepada Kiai Soleh Darat. Setelah beliau mengaji kepada Kiai Soleh Darat, kemudian dijelaskan arti daripada surat Al-Fatihah yang selama ini beliau tidak mendapatkan. Apa sih? Cuma beliau belajar mengaji tapi tidak mengerti apa maknanya. Ketika setelah disampaikan oleh Kiai Soleh Darat makna tafsir daripada surat Al-Fatihah, beliau matur pada Kiai Soleh Darat, "Yai, betapa hatiku sekarang tentram, hatiku tenang setelah Yai mengajarkan kepada saya tafsir dari Al-Quran. Oleh karena itu Yai, saya mengharapkan Yai bisa mengharapkan menafsirkan Al-Quran 30 juz Yai
dengan bahasa Jawa, biar kami orang-orang Jawa ini akan lebih paham daripada isi Al-Quran. Yai, ibu-ibu dan saudaraku, remaja putri, mahasiswa putri yang aku cintai, dari sini kita mengambil satu pelajaran betapa hebatnya beliau Raden Adjani Kartini, padahal saat itu usianya belum sampai 15 tahun. Pemikirannya sudah luas, calon pemimpin Indonesia yang mampu bersaing dengan pemimpin-pemimpin di luar Indonesia. Tapi sayang, beliau Ibu Raden Kartini usianya juga tidak panjang. Beliau ya soleh darat, atas permintaan Ibu Kartini ilah beliau akhirnya menafsirkan Al-Quran sampai 13 juz. Namun apa sayang, sebelum tamat seluruhnya baru 13 juz beliau ya saudara dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Kementerian Agama, tafsir Al-Quran bahasa Jawa yang ditafsirkan oleh Kiai Soleh Darat adalah tafsir yang pertama kali di Asia Tenggara. Para ibu, kaum wanita, anak-anakku remaja, anak-anakku remaja putri, anak-anakku mahasiswa putri. Sekarang ke depan kita sudah mendapatkan satu kesempatan besar untuk menuntut ilmu. Insya Allah akan bisa melaksanakan tuntunan Rasulullah sebagai umat manusia, sebagai umat muslimat, menuntut ilmu dimanapun juga. Sampai saat itu beliau Rasulullah ngendikan, bersabda, cara ilmu walaupun di negeri Cina, utubul ilma walau bisin. Ini ajaran pada kita semuanya bahwa kita kaum muslimat, umat Islam, wanita, remaja, putri, mahasiswa putri, komunitas semuanya mendapatkan kesempatan yang begitu luas daripada ajaran Islam. Kita diberikan kesempatan. Situasi kondisi sekarang, alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan di era globalisasi ini yang luar biasa. Kita kaum wanita bisa menikmati, bisa berkiprah. Oleh karena itulah, dengan semangat Kartini, kita teruskan perjuangan Islam. Seperti Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, beliau istri Rasulullah yang hebat juga, bukan hanya terkenal seorang putri yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, tapi beliau juga mampu sebagai pemimpin perang. Kalau kita pelajari di dalam perang Siffin, adalah satu pertempuran antara Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Ali karena adanya kesalahpahaman. Lepas daripada itu, kita mengawati, kita bisa menganalisa bahwa seorang muslimah itu diberi kesempatan untuk bisa berbuat segala sesuatu untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Para kaum wanita dan anak-anakku remaja putri, anak-anak mahasiswa, marilah
kita isi negara kita, negara Indonesia tercinta ini, di era globalisasi ini, kita isi dengan prestasi-prestasi yang kita ukir. Kita usahakan akan lahir tokoh-tokoh nasional Indonesia, remaja-remaja putri kita, mahasiswa-mahasiswa putri kita, sarjana-sarjana putri kita yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Lantas bagaimana kita? Apakah di kalangan Wahidiyah juga begitu? Khususnya para pengamal Wahidiyah yang saya hormati, yang saya cintai. Beliau mu'alif salat Wahidiyah radhiyallahu an mendambakan seorang pengamal Wahidiyah putri, mar'ah solihah, mar'ah solihah yang cerdas intelektual, yang cerdas spiritual, yang cerdas emosional. Cerdas intelektual, mana buktinya? Karena beliau mu'alif salatnya membimbingkan bahwa Wahidiyah mencetak intelek yang berjiwa wali dan wali yang intelek. Kalau intelek berarti beliau mu'alif salatnya memberikan satu porsi bahwa perlunya, pentingnya seseorang. Apakah pengamal Wahidiyah putri? Apakah pengamal Wahidiyah? Siapa saja pengamal Wahidiyah perlu mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi. Dengan seorang intelektual yang berjiwa wali, seorang wali ada seorang yang mempunyai kesadaran tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya selalu hudur sambung dengan Allah Subhanahu wa Rasulullah. Seorang wali yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga bagaimana mendoakan, mengajak umat masyarakat untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Wahidiyah, insya Allah kalau kita semuanya melaksanakan bimbingan beliau, mu'alif salat Wahidiyah, akan lahir Kartini-Kartini Wahidiyah yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, yang mampu mengukir dan mengisi daripada negara kita tercinta Indonesia ini. Amin amin Allahumma amin. Karena hanya seorang yang intelektual tinggi yang mampu mengolah sumber daya alam, dan hanya seorang intelektual yang tinggi dan tinggi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya, maka hasil pengolahan sumber alam di Indonesia yang melimpah ini akan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah ke depan akan kita mendapatkan negara yang adil makmur dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah para anak-anak remaja putri, anak mahasiswa, para intelektual, sarjana-sarjana Islam, sarjana wanita. Mari bismillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita isi seluruh bidang ini semata-mata hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lillah, dan kemampuan kita ini hanya semata-mata karena pertolongan dan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekedar apa yang saya sampaikan dalam rangka memperingati hari kelahiran ibu kita Raden Ajeng Kartini. Segala kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.